واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang memberi kita panjang umur, semoga kita tidak kufur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya hingga umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat segenap dewan juri yang sedang memegang pena yang berisikan tinta-tinta keadilan. Yang terhormat para dosen dan staf Universitas Anak Negeri. Dan tak lupa pula seluruh panitia dan peserta lomba Festival Ramadan. Hadirin rahimahumullah, bulan Ramadan adalah kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan iman dan takwanya. Dikarenakan bulan Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran atau biasa disebut dengan Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kita manusia. Petunjuk-petunjuk tersebut akan mengarahkan kita kepada yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, maka diwajibkan kepada kalian agar berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan An-Nasai. Pada bulan Ramadan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada yang bisa menyebutkan apa saja sih amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, akan saya sebutkan 4 amalan di sini. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Seperti yang disebutkan tadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka kita diwajibkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dengan cara membaca, memahami, menelaahi, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya saya mau bertanya nih teman-teman, kita semua ini anak muda, apakah masih ada yang tadarus di masjid atau musolah masyarakat di masyarakat itu? Ada? Masih ada. Saya yakin teman-teman di sini pasti selalu rajin membaca Al-Quran dengan bacaan yang mandiri ataupun di masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada memperbanyak zikir. Zikir adalah ibadah yang bisa dilakukan di mana saja teman-teman. Kita lagi berkendara, mencuci, atau memasak, bahkan bermain dengan teman, kita bisa tetap berzikir. Zikir itu ada apa saja teman-teman? Yang pertama ada istighfar, Astaghfirullahaladzim. Yang kedua ada kalimat tasbih, Subhanallah. Yang ketiga ada kalimat tahmid, Alhamdulillah. Dan yang keempat ada kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang terakhir kalimat tahmid, La ilaha illallah. Yang ketiga ada bersedekah teman-teman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan dan minum kepada orang yang berpuasa dari hasil yang halal, maka para malaikat akan mendoakannya di saat-saat tertentu, dan malaikat Jibril akan mendoakan kita di malam Lailatul Qadar. Maka kita akan sangat panen pahala yang banyak teman-teman. Bayangkan saja, cuma bersedekah kita dapat pahala dan didoakan oleh para malaikat. Bagaimana kalau kita mengamalkan seluruh amalan-amalan tadi? Wartajil, ayo. Warpahala, ayo. Warsawagan, ayo. Izin. Yang keempat ada memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada apa saja teman-teman?
sholat qiyamul lail, dan yang keempat sholat duha. Ada juga sholat rawatib. Ada yang tahu sholat rawatib itu apa? Sunnah sebelum dan sesudah sholat Sholat yang wajib. dilakukan sebelum sholat fardu. Benar. Ada sholat qobliyah yaitu sebelum sholat fardu dan ba'diyah setelah sholat fardu.